Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pola desain perangkat lunak dan kita akan fokus ke yang namanya strategi pattern. Oke, apa sih strategi pattern itu? Jadi ini adalah behavioral design pattern. Jadi kalau sebelumnya kita ada bahas yang namanya abstract factory dengan creational yang tugasnya adalah membuat objek. Nah, kalau sekarang ini adalah behavioral. Jadi tugasnya adalah mengatur perilaku. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita menerapkan beberapa algoritma untuk konteks yang serupa. Dan kita perlu membuat mereka dipisah menjadi beberapa kelas, dan tapi tetap pengen mereka supaya bisa ditukar-tukar, ya, bisa di-interchangeable. Contoh nih ya, contoh misalkan kita ingin mencari eh, jalan ya, jalan dari satu tempat ke tempat lain. Kita bisa lihat Google Map atau Waze gitu kan. Nah, biasanya kan kalau dilihat ada fiturnya ya. Kita maunya pakai apa? Ya. Apakah pakai mobil, apakah pakai motor, atau jalan kaki? Kalau pakai mobil berarti dia akan memperhitungkan juga yang namanya jalan tol. Sedangkan kalau pakai motor berarti dia tidak akan memperhitungkan jalan tol dan dia akan melibatkan jalan-jalan yang sempit. Sedangkan kalau jalan kaki ya mungkin lebih bebas ya, lebih bebas arahnya. Nah, di sini kan kalau dilihat sebenarnya berarti ada kurang lebih 3 jenis algoritma ya. Pertama, algoritma untuk menentukan arah dengan menggunakan mobil, kedua dengan menggunakan motor, dan yang ketiga dengan jalan kaki. Sebenarnya, biasanya, algoritma itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya sebuah metode yang namanya create route, gitu kan, bikin rute, dan itu akan ada if else di dalamnya. Jadi dia langsung lihat, oh kalau tipenya car, berarti langsung kodenya car. Terus walk berarti jalan, langsung kodenya. Kalau sepedahan gimana? Ini kalau misalkan kodenya panjang, itu bisa jadi kayak spaghetti, gitu ya. Jadi ribet dan tidak enak dibaca. Ya ingat bahwa biasanya kita kalau metode udah kepanjangan, itu udah nggak bisa buat dibaca. Nah, caranya gimana untuk mengatasi ini? Jadi kita punya sebuah interface yang namanya route strategy. Nah, setelah itu kita pecah strateginya untuk setiap jenis kendaraan. Jadi, oh, ada yang untuk jalan doang, ada yang untuk car doang, mobil doang, dan ada juga yang untuk misalkan bus. Ya, bus berarti harus jalan gede banget kan. Nah, itu sebagai interface dan dia punya metode create route. Nah, create route ini nanti akan diimplement oleh setiap strategi yang ada. Dan nanti si navigator itu cuman perlu punya sebuah objek route strategy. Nah, nanti dia nggak peduli tuh itu dalamnya seperti apa, tinggal dot create route. Maka otomatis itu akan disesuaikan. Kalau sekarang yang lagi dipakai adalah untuk mobil, berarti dia akan langsung otomatis yang dijalankan adalah car strategy. Ini struktur umumnya ya. Jadi kalau tadi navigator itu sebenarnya sebagai kelas konteks. Ya, konteksnya mau di mana? Nah, terus ada beberapa strategi yang muncul ya di sini. Jadi strategi itu mengimplement interface strategi. Nah, nanti di program utama berarti kita bikin strateginya, lalu kita masukkan ke dalam konteks yang ada. Nanti di konteks dia akan otomatis menjalankan strategi sesuai dengan yang kita set di program utama. Nah, kapan dipakainya strategi pattern ini? Pertama, kalau misalnya kita punya beberapa variasi algoritma. Jadi kayak tadi kan, pengen bikin rute, gitu kan. Oh ya, rutenya ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, dan seterusnya. Dan kita pengen ini bisa diganti-ganti di runtime. Jadi programnya berjalan tanpa perlu kita compile ulang kode, kita bisa ganti-ganti, gitu ya. Paling kalau mau compile ulang pun hanya di program utama. Kita nggak perlu compile ulang di struktur desainnya, ya, desain pattern-nya. Nah, terus use strategy pattern juga, itu kalau misalnya kita punya banyak kelas yang mirip, tapi cuma beda di tingkah laku. Nah, tingkah laku itu yang nanti kita terapkan di strategi pattern. Nah, bisa juga ini untuk mengisolate business logic dari implementation detail. Jadi kita pengennya bisnis logiknya kan sederhana ya. Oh ya intinya mereka cari jangka pendek.
Tapi orang nggak perlu tahu dong cara cari jalan terpendeknya secara detail seperti apa. Itu kita masukkan, pisahkan di kelas yang terpisah. Nah, terus strategi pattern juga berguna kalau misalkan kelas kita itu punya banyak conditional operator. Kayak tadi kan ada if, gitu ya. Nah, ketimbang kita punya banyak if dan nanti kalau misalkan mau nambah kondisi baru kita perlu ngoprek ulang kodenya, nah kita pakailah strategi pattern. Apa kelebihan dan kekurangannya? Tentu kelebihannya kita bisa swap atau ganti algoritma pada saat runtime. Jadi ketika orang lagi jalan gitu kan, misalkan, oh dia pengen rutenya car, dia tinggal pindah ke bicycle, tinggal klik kan, nanti otomatis objeknya kita set ulang. Terus kelebihan lagi adalah kita bisa mengisolasi implementation detail, jadi orang nggak perlu pusing-pusing baca kode itu. Dan yang berikutnya kita bisa mengganti inheritance dengan composition. Jadi kalau kita tahu, itu kan sebenarnya inheritance itu berarti ada batasan. Apa batasannya? Batasannya adalah dia hanya bisa menginherit satu kelas. Orang tuanya itu hanya bisa satu. Tentu ini tidak berlaku di semua bahasa pemrograman, karena ada beberapa bahasa pemrograman yang memungkinkan multiple inheritance. Tapi itu tidak umum. Nah, makanya biasanya kita kalau untuk desain pattern, kita berusaha menghindari penggunaan inheritance. Antara kita ubah dia menjadi interface, atau kita ubah dia menjadi komposisi. Jadi sebuah kelas punya objek dari kelas lain. Nah, kelebihan lainnya adalah open close principle. Jadi kita bisa mengenalkan strategi baru tanpa mengganti konteksnya. Konteks yang sudah adanya, gitu ya. Kelas konteksnya kita nggak perlu ubah terlalu banyak, karena pengubahan utamanya ada di program utama atau klien. Kelemahannya tentu ya, kalau misalnya algoritmanya ternyata sebenarnya dikit, pendek, dan jarang berubah, ya tentu ini akan membuat kodenya jadi sedikit lebih rumit. Berikutnya, klien harus bisa ya, atau sadar perbedaan ya dari strategi-strategi yang ada dan bagaimana memilih strategi yang tepat. Ya kalau untuk jarak tadi ya, jarak dari satu area ke area lain mungkin lebih gampang karena itu tergantung user kan. Usernya pengen mode apa. Tapi kan kalau nanti misalkan nih, oh kita ingin untuk algoritma pencarian. Nah, kan pencarian mungkin bisa beda-beda. Kalau datanya terurut mungkin lebih enak pakai binary search. Kalau datanya tidak terurut berarti lebih enak pakai sekuensial dan seterusnya. Nah, beberapa bahasa pemrograman modern, gitu kan, mereka punya konstruk fungsional gitu ya, yang sebenarnya bisa dipakai untuk mensimplifikasi pola ini. Tapi ya, itu tergantung bahasa pemrograman. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.